Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, dalam hal ini Rasul Paulus membawa setiap pembaca untuk mengingat kembali inti kitab Injil Lukas, yaitu apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Secara berulang-ulang, selama 40 hari Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Bukan hanya itu, Yesus pun meminta para murid untuk menetap di Yerusalem karena janji Bapa akan baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus dalam ayat 4-5. Artinya, semua peristiwa yang menakjubkan tentang Yesus Kristus dari Nazaret telah dibukakan dan telah dibukukan dalam kitab ini. Rentetan peristiwa itu sesungguhnya membuktikan tentang siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Ada banyak tanda dan mujizat yang mencengangkan dan membuat kita takjub siapapun yang melihat dan mendengarnya. Banyak orang berpikir bahwa kisah Yesus akan berakhir di salib. Ternyata kematiannya disusul dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yang justru lebih menakjubkan tentang dirinya, ini adalah hal yang tak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang membenci Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita semua yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan marilah kita mengimani bahwa ia hidup dan karyanya tak berkesudahan untuk kita. Semasa pelayanan Yesus Kristus telah banyak mujizat yang ditunjukkan. Namun, setelah kematian Yesus tetap hadir untuk melakukan mujizat dan menakjubkan di tengah-tengah para rasul dan pengikutnya. Tuhan kita adalah pribadi yang hidup dan bekerja hingga pada saat ini. Bukan hanya pada zaman para rasul pada zaman dahulu, tetapi juga sekarang kepada kita semua yang percaya kepadanya. Allah selalu memelihara kita. Allah selalu menyertai kita, baik orang jahat maupun orang yang datang kepadanya. Ia masuk dan melihat seluruh hati kita, susah dan senang, suka dan duka. Ia selalu hadir bersama-sama di dalam hati kita. Kiranya kisah Yesus Kristus ini memberikan ketegasan iman bagi kita bahwa Yesus Kristus hidup. Ia mengajar kita supaya kita tetap berharap kepada Dia dan tidak berputus asa dalam menghadapi himpitan hidup, kesusahan hidup. Sampai kapanpun iman kita tidak akan layu jikalau kita benar-benar berpengharapan kepada Kristus. Sebab Kristus hidup dan kasih-Nya selalu menyertai kita. Oleh itu, patutlah kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Yesus sungguh luar biasa. Ia hidup, hadir,
dan tak berhenti untuk melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah berjuang di dalam iman. Hiduplah di dalam iman yang benar, sebab kasih setia Allah tidak berkesudahan untuk orang yang percaya kepadanya. Kasih Allah tidak terbatas untuk orang yang betul-betul mengasihi Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara kita semua. Amin.